Pagi ini kita akan masuk dalam satu acara yang khusus, ya, Persekutuan World Changer diawali dengan Pak Pontius Takaliwang. Ya, saya senang sekali kalau Pak Pontius bisa melayani kita di bulan Januari ini. Ini sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena 42 tahun yang lalu, ya, lewat retreatnya SMA Petra di Nongko Jajar, ya, saya yang waktu itu masih SMA juga, baru masuk SMA dan sekolah di Sinlui, Surabaya, sekolah Katolik. Tapi waktu itu bisa nyelonong masuk, menyelundup masuk, ikut retreatnya SMA Petra, ya, dan mendengar khotbah dari Pak Pontius Takaliwang dan akhirnya saya bertobat di sana. Ya, jadi Pak Pontius ini yang membawa saya bertobat kenal Tuhan, dan Pak Pontius kejadian itu bulan Januari tahun 80. Jadi ini 42 tahun yang lalu, Saudara, saya bertobat lewat Pak Pontius. Makanya saya gembira sekali kalau hari ini Pak Pontius bisa mengawali fellowship kita. Ya, oke, saya kira itu aja pengantarnya. Nanti kita akan mendengar kesaksian Pak Pontius yang dikenal oleh banyak orang, pelayanan dalam dunia okultisme, ya. Dan nanti mungkin di endingnya setelah kesaksian kita akan ngobrol, tanya jawab tentang masalah ini boneka arwah segala macam itu, ya. Oke, saya kira mungkin itu mengawali perkenalan dengan Pak Pontius. Saya serahkan ke Pak Pontius. Ya, oke. Ya. Selamat pagi semua. Shalom, selamat tahun baru sekali lagi. Kita bisa bertemu, bisa berjumpa. Nah, pagi ini kita mau bicara tentang sesuatu yang agak khusus. Itu menyangkut kuasa-kuasa yang tak kelihatan, yang jahat. Kita biasa sebut kuasa kegelapan, atau dipakai istilah kuasa okultisme. Okul artinya gelap, misterius, tersembunyi. Isme dari ism artinya paham atau ajaran, sehingga istilah okultisme artinya semua paham, ajaran, doktrin yang sifatnya gelap, yang sifatnya misterius, yang rahasia. Nah, itu arti istilah itu. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai terangnya luar biasa, sehingga segala yang paling gelap sekalipun bisa kita atasi. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita mau membaca sebentar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 13. Dari Matius 6 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini bagian daripada doa Bapa kami, dan ini luar biasa karena saya bertahun-tahun mengetahui doa ini sejak SD kelas 5, tapi nanti mengalami kebenaran daripada kalimat ini nanti beberapa tahun kemudian. Nah, kita melihat yang pertama ada satu permohonan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini satu permohonan supaya Tuhan lindungi, Tuhan lepaskan segala macam pencobaan. Pencobaan apa ini maksudnya? Pencobaan kan ada banyak sekali. Nah, dia bilang, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, istilah yang jahat dalam bahasa aslinya itu istilahnya pakai istilah tuponeru. Nah, bahasa Indonesia hanya sebut lepaskan kami daripada yang jahat. Tuponeru, yang jahat. Nah, terjemahan lain istilah tuponeru dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris atau bahasa lain diterjemahkan bukan hanya yang jahat, tapi diterjemahkan juga si jahat. Jadi yang jahat itu bicara tentang sifat-sifat iblis atau sifat-sifat kuasa gelap, sedangkan si jahat itu berbicara tentang pribadi atau oknum daripada kuasa kegelapan. Jadi dari doa ini tiap minggu kita sudah berdoa
bahwa kita memang rindu supaya kita dilepaskan daripada sifat-sifat kegelapan, tapi juga dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Nah, dalam dunia kita sekarang ini, dulu saya sangat sibuk dengan banyak jimat, banyak mantra, tapi akhir-akhir ini kita kena apa disebut okultisme modern atau bentuk-bentuk praktek okultisme yang sebenarnya modern, seperti misalnya lewat boneka, lewat film, lewat macam-macam. Pokoknya iblis menggunakan segala macam sarana, segala macam metode untuk menipu kita, supaya tujuannya cuma satu, supaya kita berbalik dari Tuhan, tapi supaya kita semua ditipu dan mengikuti setan dan masuk neraka semua. Tapi syukurlah karena doa ini sudah diberikan jauh-jauh hari. Dari permulaan sudah Tuhan berikan supaya kita semua selamat dan tertolong. Nah, kalau kita amati ini, kenapa kita mesti berbalik kepada Tuhan? Karena dibilang begini, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan. Tuhan tidak hanya melepaskan kita, tapi membawa kita ke satu tempat, satu wilayah, namanya kerajaan. Itu wilayah surga. Nah, kerajaan itu ada di surga, ada juga di bumi. Di bumi namanya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Di tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan bekerja, dan Tuhan bertindak, itulah wilayah kerajaan surga itu. Dan bukan cuma kerajaan, bukan cuma wilayah, tapi disebut dan kuasa. Nah, kita ini manusia lemah, maka kita gampang tertipu. Tapi kita dilepaskan Tuhan, lalu kita tidak hanya dilepaskan, tapi diberikan kuasa. Nah, ini kuasa untuk melawan semua yang jahat, termasuk melawan kuasa kegelapan. Kemudian tidak hanya kuasa, tapi diberikan kemuliaan. Nah, kita ini hidup mempunyai satu hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan, bahwa kita akan mengalami kemuliaan. Bukan hanya kesenangan-kesenangan yang kita alami dunia ini, tapi juga kemuliaan sampai kita ke surga nanti kita mengalami hal yang luar biasa ini. Dan ini semuanya bukan cuma sementara, bukan cuma sewaktu-waktu, tapi sampai selama-lamanya. Jadi tidak terbatas, tidak terhitung, tidak terbayangkan, ini Tuhan buat untuk sampai selama-lamanya. Lalu ditulis kata amin. Amin artinya sesungguhnya ya, bahkan hanya pasti, sungguh-sungguh pasti terjadi. Jadi kita bersyukur hal pelepasan ini mencakup begitu bahwa banyak hal yang luar biasa yang luas, yang menyangkut wilayah yang baru, menyangkut kuasa yang baru, menyangkut kemuliaan yang baru, menyangkut juga kepastian durasi yang baru yang sifatnya selama-lamanya, dan menyangkut adanya kepastian. Itu yang Tuhan berikan di dalam doa sederhana ini dari Matius 6 ayat 13. Nah, doa ini juga ada dampak lain menyangkut misi, dan kita berdoa, kita melayani dalam misi, membawa orang bertemu Tuhan Yesus, supaya ini tadi tujuannya ini, supaya mereka ini yang dilayani masuk dalam wilayah baru ini, mengalami kuasa baru, mengalami kemuliaan kekal, dan mengalami sesuatu yang sifatnya istimewa, tidak sebentar tapi selama-lamanya, dan mengalami sesuatu yang pasti. Istilah amin di Alkitab kita disebut berkali-kali, artinya merupakan satu jaminan kepastian. Agama kita bukan agama yang sifatnya mudah-mudahan, tapi agama yang penuh dengan kepastian karena ada keyakinan yang kuat. Nah, puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman Allah ini. Dan saya sebelum kenal Tuhan Yesus, sampai sejak SD sampai saya ke Jakarta, saya masih terlibat kuasa gelap, belum bertobat, walaupun sudah beragama Kristen. Kalau saya tidak bertobat, saya masuk neraka walaupun saya beragama Kristen. Nah, tapi puji Tuhan, syukurlah, akhirnya saya di Jakarta, saya bertemu Tuhan dan menerima Tuhan Yesus, dan saya mengalami hidup baru,
Dan sejak saat itu saya ambil tekad dan keputusan, wah hidup saya ini mesti dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, lalu sudah itu, sesudah terima Tuhan Yesus, tidak hanya saya bertobat, tapi mulai Tuhan bukakan pengalaman-pengalaman khusus di mana banyak orang dilepas dari kuasa gelap. Saya mau sebutkan satu pengalaman khusus. Saya melayani seorang pemuda yang dirasuk setan, dan saya langsung tanya, konfrontasi langsung. Saya tanya, berapa banyak kamu roh jahat yang tinggal di dalam orang ini? Dan saya bilang, kau bapak pembohong, kau tidak boleh bohong sama saya. Saya larang dalam Yesus, kau tidak boleh bohong. Dan dia dengan suara menakutkan, dia bilang, kami kuasai orang ini sebanyak 3.002 roh jahat. Kami semua 3.002. Wah, lalu saya mulai hitung. Kalau 3.002 roh jahat, kalau saya usus satu-satu, ya tidak cukup 1 bulan. Tapi Tuhan berhikmat, hanya dalam waktu 2 jam, akhirnya semua roh itu pergi dan tinggalkan orang ini, dan dia bebas. 4 tahun kemudian, saya pergi ke Timur, dan saya bertemu seseorang. Lalu kami ingat di satu losmen, lalu saya tanya, orang itu bilang, Pak Ponsius masih ingat saya? Aduh maaf ya, saya tidak ingat. Kamu siapa? Masa Bapak ini lupa sama saya? Enggak, betul saya enggak ingat, saya lupa. Dia bilang, saya inilah yang dulu dirasuk oleh 3.002 roh jahat yang dilepaskan Tuhan. Oh begitu. Lalu saya masuk sekolah Alkitab, dan saya sekarang sudah lulus, saya melayani bersama-sama dengan istri anak-anak saya di Timur. Nah, itulah salah satu contoh. Sekian banyak contoh tentang orang yang dilepaskan Tuhan pada kuasa yang jahat itu. Ya, terima kasih. Lalu bapak saya juga dia majelis gereja, tapi juga berdukun, jadi dukun, banyak jimat, dan banyak juga bapak saya undang dukun-dukun tinggal di rumah, kasih duit, kasih baju, belas kasihannya bagus, tapi tidak ada hikmat Tuhan sama sekali. Juga saya diajak ke tempat berhala, layani berhala, kasih makan setan. Saya tahu sekarang, tapi saya bilang sebenarnya itu dibuat dalam kebodohan dan ketidakpercayaan. Masalahnya cuma satu, karena kami punya Alkitab, tapi hampir tidak pernah baca Alkitab, makanya sesat semua. Ya, begitulah pengalaman hidup. Nah, tapi syukurlah Tuhan sudah selamatkan. Jadi sekarang ya tinggal melayani Tuhan untuk membuat supaya banyak orang masuk surga. Gitu Pak Heru, terima kasih banyak. Oke, jadi Pak Ponsius ini kita buka ruang diskusi. Ya. Atau Pak Ponsius masih mau tambah kesaksian-kesaksian, Pak? Cukup. Diskusi aja langsung, Pak. Diskusi aja langsung. Diskusi ya, Pak. Mungkin. Ya, langsung ya. Ya. Mungkin saya memulai dengan pertanyaan, Pak Ponsius. Silakan, Pak. Mungkin Pak Ponsius bisa cerita, ya. Pengalaman dalam pelayanan okultisme yang paling berkesan, mungkin tadi ya Pak ya, yang melayani orang ya, dikuasai 3.002 ya. Ya. Wow. Mungkin pengalaman yang melayani orang kerasukan yang paling lama, Pak. Ada juga saya layani orang Jerman juga, yang juga kerasukan, tapi masalahnya sama dia itu dari waktu permulaan itu masalah karena soal keakuan juga, Pak. Jadi setan itu tidak bekerja tidak selalu lewat jimat, tapi lewat keakuan manusia juga. Jadi kalau orang tetap menyombongkan diri, tidak mau tahu sama Tuhan, itu setan dapat kesempatan untuk bekerja. Gitu. Iya. Kalau yang itu pengalaman yang paling lucu Pak apa Pak? Oh ya, ada yang lucu Pak di Solo. Nah, belum udah begini Pak. Saya mau tengking, saya tengking sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia bilang, jangan begitu Pak.
masa kasar-kasar begitu, halus-halus. Dia bilang begitu. Saya bilang, oh ya, saya bilang, oh ya betul juga ya, di Solo itu bukan di Sangir. Kalau di Sangir ini setannya kan galak-galak Pak, jadi ya tangkinya keras-keras. Di Solo enggak usah Pak. Lalu saya ingat itu, saya bilang, dalam nama Yesus, saya persilakan kau berangkat, tidak boleh lama-lama di sini ya. Lalu dia bilang, oh ya kalau begitu kan bagus Pak caranya, jangan kasar-kasar. Kalau setan yang kasar itu tingkatnya masih kopral, Pak. Tengking iblis daripada anak kecil. Nah ini juga rame ini. Jangan tengking iblis, jangan teriak-teriak karena sama anak kecil itu. Ya, lalu waktu saya tengking itu, Tuhan bilang tidak usah teriak anak kecil ini. Nah, jadi saya bilang, nah apa itu kau ditolong Tuhan, jadi sekarang kita berdoa aja ya, supaya setan tidak jadi ganggu kamu terus. Amin. Doakan kayak biasa sama anak kecil. Tidak harus tengking, Pak. Yang di Alkitab hanya disebut usir. Entah dengan suara keras, ada suara sederhana, pokoknya usir. Itu aja prinsipnya. Ya, saudara, kita buka ruang diskusi, tanya jawab. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya atau tapi tolong ya, singkat, padat, jelas. Tolong singkat, padat, jelas. Ya. Saya Rajumi Sitompul Pak dari Jakarta. Rajumi Sitompul dari Jakarta. Oh ya Pak ya. Saya boleh langsung Pak? Ya silakan. Ya Terima silakan kasih. Pak, silakan. Saya tidak tahu keberapa kali ketemu Pak Ponsius dan kemarin dengan Semi juga kami ada komunikasi dengan Pak Tugi. Ya. Pertanyaan saya singkat Pak. Ya. Kemarin saya berbicara dengan ponakan saya. Mereka baru pulang dari Samosir. Kami hanya ngasih sirih tulang waktu di kuburan. Kalian tidak berdoa? Tidak. Tapi di rumah berdoa. Pertanyaan saya Pak Ponsius. Jangan-jangan kami ini yang dari opung semua sudah jadi Kristen. Tapi tidak sadar ternyata masih dikuasai oleh roh-roh yang tadi Pak Ponsius uraikan itu. Kira-kira apa yang harus kami buat Pak? Karena kami rajin ke gereja, rajin dengar firman, rajin baca firman. Tetapi kalau ada undangan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, sepertinya kami segan sekali untuk menolak. Apa yang harus kami perbuat Pak? Apakah kami ini sudah benar-benar meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mohon Bapak berikan pencerahan. Jadi Terima begini, kasih Pak. Ya. Jadi begini, hukum kelima itu merupakan hal yang sangat penting di antara banyak orang, termasuk di Tapanuli. Hormati orang tua kan. Cuma menghormatinya sudah berlebih-lebihan. Kita menghormati orang tua ya selama dia hidup. Itu apa kita menghormati. Jangan sesudah mati baru sibuk untuk kasih makan, kasih duit, kasih segala macam, kasih emas. Itu bukan waktu dia sudah mati, tapi justru dia masih hidup. Tapi ini terjadi justru mereka sudah mati baru sibuk segala macam itu. Ini begini ya. Jadi salah satu kelemahan dalam dunia teologi kita khususnya itu tidak ada kuliah yang jelas, khususnya di STT itu mengenai namanya apa itu doktrin tentang orang mati. Jadi ini merupakan banyak rahasia tidak begitu jelas dibukakan. Padahal kitab jelas sekali bahwa orang yang sudah mati tidak bisa lagi datang ke dalam manusia ke dalam dunia ini. Orang yang sudah mati dalam Tuhan, kalau mati tubuhnya langsung jadi tanah, jiwanya langsung ke surga. Sedangkan orang di luar Tuhan, tubuhnya mati, jiwanya Gentayangan. penahanan. Rohnya tidak ada, rohnya akan mati. Gitu. Jadi kita sekali lagi, kita hanya berbuat baik orang yang masih hidup, bukan kalau sudah mati, tidak ada gunanya kalau mati. Itu dari, lalu jangan lupa kita katakan, iblis itu bapak pembohong.
Oh, membawa. Jadi kalau namanya berdusta, berbau cuma dia jagonya kan. Nah, kita Betul, ini, Pak. lalu satu ayat Alkitab kan ini, iblis bisa menyamar seperti malaikat. Jadi kalau saudara lagi di kamar, tiba-tiba pintu di kamar diketok, lalu dia bilang, permisi masuk, itu malaikat Tuhan. Tapi kalau dia tidak ketok pintu langsung masuk ke dalam, itu namanya setan, karena setan tidak sopan kan? Ya. Roh Tuhan itu, malaikat Tuhan itu sopan sekali. Bedanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pontius. Nah, saudara, ini yang tadi angkat tangan itu adalah Pak Eldi Rudi. Silakan Pak Eldi Rudi untuk berbicara. Setelah itu yang kedua saya lihat ini Max Oru, ya. Yang lain silakan kasih tanda. Jadi nanti bisa kami aturkan ya. Silakan Pak Eldi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Pontius. Pagi. Saya alumni I3 Pak Pontius. Ya. Ya, senang sekali. Pak mau tanya saja sedikit saja Pak. Ya, silakan Pak. Apa yang dimaksud dalam pengalaman Bapak dengan istilah transfer spirit Pak? Transfer spirit. Ya, karena ayat yang dicari itu mungkin tidak secara langsung mengungkapkan tentang adanya transfer spirit, tetapi pengalaman Pak Pontius dengan dasar firman Tuhan boleh minta penjelasannya Pak. Karena begini Pak, contoh Ya. Pak ya, dikit aja. Contoh, ketika kita melayani pelepasan, ya, lalu tiba-tiba ketika roh itu kita usir, itu ada salah satu anggota tim yang nggak siap, itu bisa kayak orang kerasukan juga akhirnya gitu Pak. Nah ini, terima kasih Pak. Yang pertama, jangan mengikut sertakan pelayan macam begini dan orang yang belum lahir baru. Bahaya itu. Kalau setan diusir bisa masuk sama orang itu nanti. Itu syarat mutlak. Jadi hanya orang sudah hidup baru yang sudah bertobat, baru bisa ikut pelayanan. Kalau belum, jangan. Nanti kalau setan diusir sama orang itu nanti. Hanya anak Allah yang tidak bisa dimasuki roh jahat. Tapi kalau hanya Kristen-Kristenan begitu ya gampang sekali bisa masuk. Berarti transfer spirit itu ada ya Pak ya? Ada ya. Ada. Baik, ini perlu diwaspadai oleh kita. Tuhan berkati, terima kasih Pak Heru. Ya Pak, mungkin saya tambahkan sedikit cerita. Pada waktu Pak Arifin, Insinyur Arifin itu di Surabaya dan di rumahnya ada persekutuan doa yang makin lama makin besar. Tempat itu terkenal untuk doa kelepasan. Ya, banyak orang yang kerasukan atau yang main kuasa gelap dibawa ke sana. Dan kalau itu dilakukan di tengah-tengah jemaat, seringkali kejadian waktu itu lepas dari yang si pelaku, dia pindah ke jemaat, langsung lompat gitu. Itu yang sering terjadi waktu di persekutuan doanya Pak Arifin Surabaya. Ya, jadi semacam transfer spirit yang ditanya tadi. Oke, lanjut ke Pak Max Oru. Silakan Pak. Selamat pagi, Pak Pontius. Saya, saya juga ini orang Sangir, sama-sama dari Pak Pontius. Dan juga sebenarnya kemenakan langsungnya almarhum Pendeta Olden Sarambe. Tapi sekarang teman sepelayanan dengan kemenakannya Pak Pontius, Pak James Takaliwan. Saya tertarik tadi dengan iblis yang masuk dengan roh keakuan, Pak. Gitu. Nah, sekarang kalau umpamanya kita mau usir itu roh keakuan, itu bagaimana caranya? Terus kalau umpamanya dia iblis sendiri itu ada di dalam diri kita, itu bagaimana caranya? Apakah kita bisa usir sendiri? Keakuan itu tidak diusir, sebentar ya. Keakuan kita tidak diusir. Keakuan kita menurut firman Tuhan disalibkan. Galatia 2 ayat 19-20. Oh begitu. Iya. Nah, karena dia disalibkan, dia tidak buat apa-apa, maka setan tidak dapat tempat. Tapi kalau dia disalibkan, dia hidup. Nah, setan dapat masuk memakai keakuan kita. Maksud saya, apakah kita bisa lakukan itu sendiri atau kita harus minta pendeta juga doakan kita? Bisa sendiri dengan iman dan sendiri, bisa juga dengan orang lain, bisa.
Kalau dengan sendiri apakah perlu puasa atau bagaimana? Oh, puasa itu bisa ada kemungkinan, tapi tidak harus selalu puasa. Karena ini kan langsung dengan diri sendiri, ya. Langsung. Jadi kita bilang, Tuhan terima kasih karena keakuan saya yang lama sudah tersalib bersama Tuhan Yesus, dan bukan dia lagi hidup, tapi Tuhan adalah manusia baru. Galatia 2 ayat 19-20, Pak. Kasih lawo-lawo. Ya, kasih. Oke. Kita lanjut ke Pak Karnis Steven. Ya. Silakan, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak Pontius. Pagi. Ya, puji Tuhan. Saya kira-kira 30 tahun yang lalu mendengar Bapak pelayanan di I3, dan waktu itu saya di Malang di saat dalam pelayanan seringkali kalau kita sebagai hamba Tuhan pasti menghadapi kuasa kegelapan, tantangan-tantangan itu cukup banyak. Nah, saya mau bertanya Pak, bagaimana kita mendeteksi benda-benda tertentu yang sudah diisi dengan kuasa gelap? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya mengusir setan itu proses waktu, Pak. Ada bisa butuh 15 menit, setengah jam, kadang 1 jam lebih. Nah, itu perlukah kita sedikit bertanya ya tentang asal muasal, lalu jenisnya seperti apa gitu. Jadi sedikit dialog untuk tahu kondisi atau latar belakangnya. Nah, sehingga kita punya pemahaman bagaimana untuk mematahkannya. Itu dua. Itu berhubungan juga dengan roh teritorial, Pak. Nah, dalam bahasa-bahasa suku tertentu, kadang setannya tidak mau keluar, Pak. Kalau dia tidak ngerti bahasa itu. Nah, jadi dalam pengalaman pelayanan, kadang kami harus memakai bahasa suku. Karena setannya setan suku. Ada kekalanya setan luar negeri. Jadi dia bahasanya harus bahasa luar negeri. Karena di waktu pengalaman kami, waktu di kampus, nah ada rekan kita dari luar negeri. Jadi ketika diusir setan itu, dia hanya bisa dengan bahasa luar negerinya. Nah, ya, mohon penjelasan itu Pak. Nanti terakhir baru pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Oke, yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama itu mendeteksi benda-benda yang memiliki kuasa kegelapan. Sederhana sekali Pak. Yang pertama yang saya alami banyak adalah tanya apakah benda ini bisa dibawa ke WC. Itu pertama. Semua jimat rata-rata tidak boleh dibawa ke WC. Kayaknya setan takut masuk kakus. Semua benda yang netral dibawa ke WC tidak apa-apa. Tapi kalau jimat rata-rata tidak boleh dibawa ke WC. Setan takut masuk kakus. Pak, kalau tengah pelayanan kita kan nggak tahu benda-benda itu sudah diisi atau belum. Ya. Nah, kita sedang berhadapan nih, apakah cincinnya atau cerminnya dan sebagainya. Nah, pernah kita dalam pelayanan itu menghadapi kondisi semacam itu. Ternyata di cerminnya itu ada benda kuasa gelapnya, Pak. Ya, Pak. Jadi tanya yang tidak usah panjang-panjang kan sudah rasa curiga tahu itu. Langsung aja tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tidak usah. Lalu ada satu hal yang kita mesti waspada, tidak boleh diskusi lama-lama dengan setan. Ya. Setan tidak butuh komprehensi, Pak. Betul. Yang perlu kita mesti tanya siapa namanya, lalu kemudian dari mana, kemudian dan kau pergi dari sini, langsung usir. Tidak usah komprehensi panjang-panjang. Ya. Lalu berikutnya, Pak. Roh teritorial. Jadi memang di tiap suku, tiap daerah ada penguasa yang menjadi kepala di situ, ada pemimpinnya. Nah, itu pemimpin itu dengan apa itu disebut roh teritorial. Di Sangir itu ada khusus. Di Tomohon itu ada khusus.
di Tapanuli ada yang khusus, punya nama masing-masing. Maka baik sekali kalau kita tahu nama-nama itu, supaya kita usir nama. Kalau di Sangir namanya apa itu? Adi Tinggi. Jadi kalau apa itu rojak yang besar, kita bilang, dan namanya Rosetan, namanya Adi Tinggi, pergi dengan semua anak buahnya. Bilangnya begitu. Ya, lalu yang mengenai soal bahasa suku itu begini Pak ya, setan itu jagoan penipu, sebetulnya dia tahu, cuma dia pura-pura enggak tahu. Setan kan pengalamannya itu sudah ribuan tahun. Ya kalau tanya Indonesia, orang kita sekarangnya, ya dia tahu ya paling-paling dua bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tapi setan sudah ribuan tahun loh. Jadi cuma pura-pura enggak tahu. Itu hanya untuk mengelabui diri aja. Jadi kalau dia bilang apa itu tidak tahu bahasa lain penting. Saya bukan hanya tidak tahu bahasa, saya tanya. Dan siapa kau punya nama? Setan bilang, kau tidak usah tahu, saya tidak punya nama. Lalu saya pikir, bagaimana mengusir setan yang tidak punya nama? Tuhan kasih hikmat begini. Dalam nama Yesus, roh jahat yang tidak punya nama keluar dan pergi. Lalu setannya keluar pergi. Lalu dia bilang, tahu juga kau ya. Jadi ngaku tidak punya nama. Aduh, untuk omong kosong itu. Dia tahu semua kok. Komik Alkitab Kingston. Suku Indian di Amerika mempunyai legenda yang sangat terkenal tentang 2 ekor anjing yang selalu bertarung. Yang satu anjing putih, gambaran dari kebaikan. Yang satu anjing hitam, gambaran tentang kejahatan atau keburukan. Masalahnya, siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Anjing putihkah atau anjing hitamkah? Semuanya tergantung pada siapa yang kita beri makan lebih banyak. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ada 2 pribadi yang bertolak belakang dan yang selalu bertarung di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah manusia lahiriah atau biasa juga disebut manusia jasmania atau manusia lama. Dan yang satu adalah manusia batiniah atau biasa juga disebut manusia rohani atau manusia baru. Masalahnya, siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Manusia barukah atau manusia lamakah? Semuanya itu tergantung pada siapa yang kita beri makan lebih banyak. Saat ini, generasi muda, anak cucu kita, mengkonsumsi lebih banyak komik dan video dari sosmed. Dan ini tidak baik bagi pertumbuhan manusia baru mereka. Saat kita kecil dahulu, kita bisa membeli komik Alkitab dan video animasi Alkitab di toko buku Kristen atau Gramedia. Namun kini, anak cucu kita kesulitan untuk memperoleh visualisasi Alkitab tersebut. Guru misi yang kami utus ke pedalaman Papua juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka membutuhkan visualisasi Alkitab untuk dapat mengajar anak-anak Papua. Kami berusaha mengisi kekosongan tersebut. Setelah mencari sekian lama, akhirnya kami bertemu dengan Yayasan Sabda yang telah menerjemahkan komik Alkitab Kingston dan bekerja sama untuk menerbitkan komik Alkitab Kingston ini dalam format kartu digital. Total ada 72 komik Alkitab. Awal tahun 2024 ini, kami sedang mengerjakan video animasi Alkitab, kurang lebih 70 cerita video untuk anak-anak remaja sebagai generasi penerus gereja.
Jika saudara ingin mengetahui lebih banyak tentang komik Alkitab Kingston ini, silakan menghubungi PIC Kak Tuti dengan nomor WA plus 62881591948. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya ada pertanyaan tambahan, Pak. Ya, silakan. Dalam melayani kelepasan atau pelayanan okultisme, semua orang Kristen itu bisa melayani okultisme atau itu panggilan khusus, Pak? Ada orang-orang yang diberi panggilan khusus untuk melayani di situ, Pak? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ada dua macam, Pak, kita mesti tahu. Yang pertama, pelayanan pelepasan, itu pertama. Yang kedua namanya karunia pelepasan. Kalau pelayanan pelepasan, semua orang beriman punya kemampuan, diberi Tuhan kemampuan untuk melepaskan. Sedangkan karunia itu maksudnya orang yang belajar teologianya, belajar apa itu ayat-ayat dengan mendetail, sehingga dia bisa mengajarkan orang lain untuk bisa melayani, itu namanya karunia. Nah, semua orang beriman punya kemampuan untuk mengusir setan. Markus 16 jelas. Sedangkan untuk makin banyak misalnya dibutuhkan orang yang punya karunia, yang sudah belajar lebih luas, lebih banyak, maka dibutuhkan orang yang punya karunia itu. Sedangkan yang tidak punya karunia, ya hanya pelayanan biasa aja. Karena terbatas kan? Ya. Artinya kalau keadaan memaksa, setiap orang bisa ya, Pak? Bisa sekali. Karena kira-kira 3 hari yang lalu ada yang telepon ke kantor, ya setelah publikasinya Pak Pontius keluar, ada yang telepon ke kantor, beritahu di Surabaya ini ada 1 orang yang sedang kerasukan. Siapa hamba Tuhan yang bisa melayani gitu, Pak? Maka saya teruskan ke Bu Susana waktu itu. Kalau Surabaya, cari hamba Tuhan Surabaya aja, Pak. Iya, makanya jadi kami dulu ada tim yang 2 orang yang melayani pelayanan kelepasan. Memang panggilannya ke sana. Tapi sekarang keduanya udah pulang ke rumah Tuhan, Pak. Oh, begitu. Jadi saya tanya apakah ada muridnya Pak Pontius di Surabaya yang panggilannya di situ gitu. Iya. Didoakan aja. Oke. Ya, tapi intinya kalau terpaksa semua orang bisa. Ya, semua bisa. Ya, oke. Karena semua punya roh Tuhan kan? Semua anak Allah. Ya. Oke, ini yang angkat tangan kembali 3 orang yang sama lagi. Jadi Pak Eldi Rudi, Pak Max Oru, sama Pak Karni Steven. Silakan. Pak Pontius. Ya. Ini untuk mengkonfirmasi saja, menurut pengalaman Bapak, ketika kita akan memulai doa pelepasan, saya selalu mengajak dan selalu memimpin dengan doa awal, 1, pengakuan dosa kita semua. Yang kedua, minta tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, minta bantuan pelayanan malaikat. Menurut Bapak, perlukah itu? Terima kasih. Pak, coba ulangi lagi, Pak. Yang pertama apa? Ketika akan memulai pelayanan pelepasan, saya biasanya memimpin doa. Yang pertama, doa pengakuan untuk kita semua yang akan melayani. Ya, pengakuan dosa ya. Jadi begini, Pak. Kalau sebelum melayani, Tuhan ingatkan memang ada dosa yang kita belum selesaikan, langsung diakui. Tapi kalau tidak ada dosa yang mesti diakui, tidak usah. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Yang kedua apa tadi, Pak? Apakah kita perlu berdoa minta tutup bungkus dengan darah Yesus? Oh, harus. Setan takut. Harus itu, Pak, harus. Setan takut darah Tuhan Yesus, kan dia tidak takut darah yang lain. Ya, Pak. Ketiga, yang dimaksud tutup bungkus dengan darah Yesus itu. Ya, perlindungan. Enggak, maksud saya gini, seperti pengalaman saya waktu doa mengikuti doa pelajar di Surabaya tahun-tahun 80 itu
Bukan hanya kami yang minta tutup bungkus darah Yesus, tapi semua benda, bahkan binatang yang ada di sekitar kami, supaya tidak ada transmisi. Bagaimana, Pak? Harus didoakan. Binatang, keluarga, rumah, harta benda, semua didoakan supaya dilindungi di darah Tuhan Yesus. Ya. Termasuk minta bantuan pelayanan malaikat, Pak. Itu yang terakhir. Ya, betul. Ya, betul juga, betul. Ya, Pak mau tanya ini adakah ada orang pelayanan dalam okkultisme pakai media tertentu, misalnya minyak, air, gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, yang kedua, sekarang, ya, oke, silakan, Pak. Pakai media ya. Nah, Alkitab kasih prinsip pokoknya setan itu diusir. Tanpa media pun bisa. Tanpa media. Kalau sebab Tuhan suruh pakai media, taati aja pakai media. Tapi kalau tidak jelas, usir aja biasa begitu, tidak pakai perlu. Saya punya pelayanan hampir tidak pernah pakai media, langsung diusir. Ya, gitu. Oke, Pak. Lalu sekarang kan banyak pelayanan itu lewat situasi kondisi begini. Nah, lalu pelayanan jarak jauh, seperti tadi Pak Heru katakan, itu ada di Surabaya. Nah, bisa enggak Pak dilakukan pelayanan melalui by phone? Bisa sekali. Bisa sekali, bisa. Bisa sekali. Asal diatur waktunya, jamnya, timnya siapa, diatur semua. Oke. Bisa. Ya. Oke, Pak Karnis ya. Itu bisa, tapi tentu dengan petunjuk Tuhan ya. Tolong ingat ceritanya perempuan Serofenisia itu ya, di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat pada anaknya, tapi kan jarak jauh juga itu. Betul. Ya. Oke, saudara, kita akan batasi dulu sampai 3 penanya ini ya, Bu Ningsih, kemudian Pak Julius sama Pak Edwin. Setelah itu kita akan masuk ke topik yang lagi viral yang perlu kita mungkin perlu punya pengertian ya. Itu tentang boneka arwah ya. Ini ada beberapa yang masuk di chatting. Nah, saudara, silakan ke Pak Julius Tanamal untuk berbicara. Silakan. Singkat padat jelas ya, Pak. Iya, selamat siang Pak Pontius. Ada dua pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang indigo? Ada yang mengatakan bahwa indigo itu adalah karunia, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana dengan beberapa kelompok orang Kristen yang mengusir setan dengan memakai minyak urapan? Itu saja Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak, indigo itu paling banyak itu masalah psikologis. Dan ada soal keturunan juga. Ada kemampuan dari keturunan itu. Sehingga persoalannya yang pertama, supaya kutuk kalau dari keturunan didoakan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hanya penyakit ya, itu urusan psikiater, psikolog. Jadi tidak selalu dari setan, enggak. Oke, Pak Julius. Ya. Lalu apa satu lagi tadi? Usir setan pakai minyak. Minyak. Iya, dengan minyak urapan, Pak. Ada beberapa kelompok gereja tertentu yang mengusir setan memakai minyak urapan, Pak. Ya, bagaimana pendapat Bapak? Saya baca Alkitab, tidak selalu pakai minyak urapan. Tanpa minyak urapan pun setan bisa diusir. Saya punya pengalaman, paling banyak setan diusir tanpa minyak urapan sama sekali. Tapi kalau Tuhan suruh pakai, ya pakai. Jadi kalau bilang ditanya begitu, tanya dulu. Apa kau tanya sama Tuhan enggak? Kalau Tuhan bilang pakai, pakai. Kalau enggak, Tuhan tidak suruh itu, ya enggak usah. Usahanya biasa begitu. Saya sudah usir banyak roh jahat. Ada yang sama sekali tidak pakai minyak urapan. Mungkin paling banyak. Ya ada juga yang pakai minyak urapan juga ada. Tapi jarang sekali. Iya. Saya kira cukup jelas ya. Maksud Pak Pontius adalah taat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, ya, betul, pakai. Kalau Tuhan tidak suruh, ya tidak usah dipakai.
Yang jadi problem kalau pakai minyak urapan lalu dimasukin botol dijual. Nah, itu lagi. Dan lagian ada kadaluarsanya lah, itu yang lucu, saudara. Ya. Oke, Pak, sebelum ke Pak Edwin, saya sekalian mau bertanya tambahan, Pak Ponsius ya. Kita selalu fokus pada kuasa-kuasa gelap yang memang kelihatan dari setan gitu. Tapi tadi Pak Ponsius mengatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, kan Alkitab mengatakan itu. Ya. Sekarang ini ketertarikan orang kepada kuasa gelap itu atau suara-suara adikodrati itu kan tinggi, Pak. Lah rupanya itu juga masuk ke dalam gereja, dimanfaatkan dengan orang yang suka main suara Tuhan. Dikit-dikit suara Tuhan, dikit-dikit nubuatan gitu. Saya barusan mengikuti sebuah zooming ya, di mana pembicaranya dari awal sampai akhir itu main nubuat dan suara Tuhan tanpa membuka Alkitab, tanpa membaca firman juga gitu. Nah, ternyata hal-hal semacam itu banyak diminati jemaat, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang? Yang pertama ialah apakah yang dia katakan itu sesuai dengan kesaksian Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, apakah yang dia pernah katakan itu sungguh-sungguh terjadi secara nyata? Kalau tidak terjadi itu berarti omong kosong, kan? Tidak usah dipercaya. Iya. Nah, pedoman buat jemaat apa, Pak? Ini karena banyak jemaat tuh yang suka dengar suara Tuhan. Pedoman Alkitab, tidak ada yang lain. Ya, jadi suara Tuhan, suara Tuhan itu ada yang tertulis, ayatnya di mana, firman Tuhannya di mana, begitu. Jangan cuma bilang suara Tuhan, hanya bilang suara Tuhan, tidak cocok lah. Selalu ada kesaksian firman. Kan begitu cara Tuhan Yesus, dia bilang, karena ada tertulis, Lukas pasal 4, Matius 4, selalu bilang, ada tertulis. Jadi yang benar ialah selalu apa yang dikatakan mesti ada yang tertulis, sesuai dengan yang tertulis. Gitu. Kalau tidak ada, banyak ngarang itu nanti. Ya, ya secara kebenarannya memang harusnya gitu ya, bahwa yang suara Tuhan atau rema tidak melanggar logos gitu ya Pak ya. Betul ya. Ya, yang jadi masalah sekarang dengan munculnya teknologi zooming ini, dengan sosmed ini, kalau di gereja kan orang harus diundang untuk berdiri di mimbar, kan harus ada lewat screening gitu. Ya. Tapi dengan zooming ini sekarang semua jadi pembicara Pak, dan main suara Tuhan gitu. Maka mungkin pesan buat hamba-hamba Tuhan bahwa hal-hal ini perlu diajarkan ke jemaat. Karena jemaat sekarang itu sudah tanpa tembok. Jadinya kalau ada acara-acara yang main suara Tuhan gitu, rata-rata penuh gitu. Ya, contoh kalau kita belajar firman pagi ini gitu, pesertanya paling cuma 50-60. Tapi kemarin waktu saya ngikutin zooming yang suara Tuhan macam-macam itu, pesertanya bisa 100 lebih gitu. Jadi ketertarikan jemaat pada hal begitu itu tinggi. Jadi mungkin ada pesan Pak Ponsius, bagaimana supaya jemaat itu diberi pengetahuan. Jadi nasihat saya kalau bilang suara Tuhan, mesti tanya dasarnya di mana, pegangannya di mana, mesti ada pegangan tertulis. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan Alkitab. Kan firman ada firman yang hidup, firman yang tertulis, dan firman yang diucapkan, rema itu. Firman yang hidup itu logos, firman yang tertulis itu grafe, firman yang diucap itu rema. Jadi logos, grafe, dan rema. Itu Pak istilahnya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman hamba Tuhan, tolong supaya jemaat kita itu diperlengkapi dengan pengetahuan itu ya, supaya nggak suka cari suara Tuhan dari orang-orang yang nggak jelas. Ya. Persis, ya, betul. Oke, silakan Pak Edwin. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya singkat aja. Pertanyaan saya sudah dijawab sebelumnya Pak mengenai minyak urapan dan indigo.
Mungkin pertanyaan yang singkat saja Pak dari saya, untuk boneka arwah atau spirit doll yang sedang fenomena saat ini, bagaimana kekristenan menjawab tentang hal ini? Karena ini kan juga sepertinya diminati juga dengan kaum-kaum milenial, kan anak muda. Jadi kita perlu menjawab itu pasti kekristenan, karena dari yang lain juga sudah mulai menjawab. Yang pertama, yang kedua Pak, terakhir Pak, singkat saja, untuk anak mereka yang memiliki karunia dari lahir atau dalam arti disebut dengan indigo, apakah mereka sudah dibaptis, sudah melakukan pelepasan di gereja, tapi kemampuan itu masih ada karunia itu? Apakah itu memang dari roh jahat atau memang karunia indigo itu dari Tuhan Pak? Itu saja, karena mereka sudah mengalami pelepasan, sudah melalui pelepasan, proses pelepasan, dan sudah dibaptis juga. Dan karunia itu sudah masih ada sampai sekarang, dan disebutnya sebagai karunia membedakan roh atau yang lain. Jadi ingin tahu saja apakah itu memang dari Tuhan atau masih ada kuasa roh jahat dalam diri orang tersebut. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Ponsius, bentar. Pak Ponsius tolong menjawab pertanyaan yang kedua aja dulu Pak, yang tentang indigo. Kalau mengenai yang boneka arwah, nanti sebelum menjawab itu kita akan nonton sebuah film dulu, Pak. Ya, jadi supaya kita punya gambaran itu apa, setelah itu baru Pak Ponsius menjawab. Jadi yang kedua bisa didahulukan, Pak, tentang indigo. Ya. Indigo dulu. Ya, ya. Indigo itu karunia atau itu dari setan gitu? Kelainan. Jadi kan kalau manusia normal kan tidak ada indigo, ya kan? Kalau manusia normal, berarti kalau terjadi ada hal yang tidak normal. Nah, yang tidak normal itu bisa dari setan, juga bisa kelemahan psikologis dan menyebabkan orang jadi indigo. Jadi konsultasi dengan pendeta betul, tapi konsultasi dengan psikiater, psikolog yang sudah bertobat lebih apa ya. Jangan konsultasi dengan psikiater, psikolog yang belum bertobat, bahaya itu, tambah kacau nanti. Hanya dengan orang sudah bertobat, sudah hidup baru sungguh-sungguh. Keluhannya memang sulit, jarang begitu kan, tapi prinsipnya begitu. Sekali lagi, jangan cari informasi daripada psikiater, psikolog yang belum bertobat. Itu nanti gawat, celaka. Ya, mungkin pertanyaan Pak Edwin yang lain Pak. Adakah orang indigo yang punya kemampuan supranatural itu merupakan karunia membedakan roh? Kalau menurut saya itu, kalau namanya saya mencurigakan, indigo. Kalau bilang supranatural, dalam supranatural macam mana? Ada supranatural yang dari Tuhan asli, ada supranatural karena setan bekerja. Nah, di situ kita membutuhkan yang namanya karunia membedakan segala roh. Nah, itu. Iya. Kalau enggak kita bisa gampang tertipu, Pak. Iya. Nah, hanya orang yang punya karunia membedakan segala roh itu bisa sulit tertipu. Kalau belum ya gampang tertipu. Ya, Pak Edwin sudah menjawab, Pak Edwin? Belum, Pak. apa yang kurang jelas, Pak? Yang belumnya kenapa, Pak? Iya, tahunnya ini orang tersebut sudah melalui proses pelepasan semuanya, karena ketika konsultasi dengan pendeta lalu sudah dibaptis Islam juga semua, tapi karunia membedakan roh itu masih ada dan digunakan juga dalam pelayanan. Terus terang cukup membantu juga ketika dia melakukan pelayanan pelepasan untuk bisa mengetahui kira-kira roh apa yang sedang ada di rumah itu atau di orang tersebut gitu ya. Dan saya tidak tahu apakah itu memang dari Tuhan atau memang ada kuasa lain gitu dari selain Tuhan dalam karunia orang tersebut begitu. Pak, dalam adalah hal yang lain yang kita mesti perhatikan. Buahnya itu kan jelas di Matius 7 itu, dari buahnya kamu kenal dia. Di Matius 7. Yang jelas begini, Pak. Kalau seorang sudah hidup baru, dia tidak akan jadi indigo. Dia mengalami
kenyataan daripada buah Roh Kudus dalam hidupnya. Dan karunia Roh Kudus nyata. Tapi kalau dia dan begini Pak ya, ciri khas orang yang punya karunia, ciri khas yang sungguh luar biasa, senang ditanya, senang diuji. Kalau dia tidak suka ditanya, kenapa dia curiga itu? Gitu. Karena Tuhan kan terang. Tuhan itu terang. Jadi kalau tidak suka ditanya, curiga. Oke. Yuk, silakan. LD, Pak. Ya, Pak LD, silakan. Pak Pontius dan Pak Erwin tadi yang bertanya, begini Pak Heru, supaya diskusi ini menarik dan kita selesai diskusi juga nggak penasaran gitu ya. Kalau indigo itu kelainan psikologis dan tidak ada kaitannya dengan kuasa kegelapan, kenapa kita perlu persoalkan ke alam roh? Kenapa kita perlu persoalkan antara dia sudah lahir baru atau belum? Kalau itu persoalan psikologis, apalagi dia sudah bertobat, dia sudah dilayani pelepasan, harusnya sudah selesai persoalan kuasa kegelapan. Sisa indigonya, yaitu masalah psikologis. Dan kalau itu bisa mendukung pelayanan, why not? Nah, ini perlu kita selesaikan supaya tidak ada pro kontra. Terima kasih Pak Pontius. Ya. Jadi yang jelas, kita ini sebelum kita terima Tuhan Yesus kan banyak yang tidak beres. Pikiran kita, angan-angan kita, pengertian kita banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita perlu lahir baru. Kita mesti mengalami hidup baru sungguh-sungguh. Lalu kalau dia bilang masih ada masalah indigo, itu mesti konsultasi dengan psikologi dan psikiater supaya ada kepastian. Oh, ini penyakitnya ini karena karena masalah-masalah psikologis. Tidak. Dua, tanya lagi pendetanya yang melayani itu, tanya apakah ada unsur. Karena bisa jadi itu merupakan kutuk Pak, karena orang tua atau kakek nenek moyang yang belum hidup baru, masih dukun, masih menyembah setan, maka iblis menyusahkan dia punya keturunan. Mesti ditanya semua dengan teliti itu Pak. Banyak orang tidak peduli dengan orang tua atau kakek nenek yang tidak pusing dia. Sedangkan kita katakan kutuk itu datang dibilang sampai keturunan keempat. Kalau yang keempat belum bertobat, berarti sampai ke-8. Ke-8 belum bertobat sampai ke-12. Pokoknya kali 4 terus. Maka perlu sekali dilepaskan daripada kutuk daripada nenek moyang, dari orang tua, kakek nenek. Kalau belum, pasti ada masalah, Pak. Berarti Pak Pontius, menurut Bapak, indigo itu nyerempet-nyerempet dengan dunia okultisme dong? Bisa, ya, bisa. Oke, terima kasih. Oke, saudara, saya kalau lihat Pak Pontius ini luar biasa karena mengingat umurnya, ya, umurnya sudah 74 ya Pak ya? Iya, betul. Kita balik 47 begitu ya. Iya, semangatnya kayak 47. Yang saya kagum itu adalah penguasaan ayatnya masih tajam, terus cerita pengalamannya masih bagus. Saya jadi teringat tokoh silat yang bernama Pek Bikiau, pendekar alis putih itu, Pak. Ya, terima kasih buat Pak Pontius. Mungkin kita akan mengakhiri terlebih dahulu.